kita di IMF akan bicara dengan Nino Fernandez tentang latar belakangnya, tentang gimana dia tuh jadi aktor, asal-usulnya gimana, dan juga other details about his life. Hi Nino. Hi Bu Shalu. How are you? I'm good, thank you very much. Welcome to IMF. Yes, I love it here. Nino, hari ini kita akan bicara tentang backgroundnya Nino. Yeah. Itu datangnya, you are German descendant. Betul, ibu Jerman, bapak Indonesia. Oh, bapak Indonesia. Wow. Dari Jogja. Well, Bapak sama ibu ketemunya gimana tuh? Satu Jerman, satu lagi dari Jogja. bapak dulu pelaut. Wah. Jadi dia sempat anchor di Hamburg, di Jerman, Hamburg, karena itu kota pelabuhan. Di situ ketemu my mom, dia lagi nyuci piring. Dan pada saat dia lagi nyuci piring, saat itu kan laki-laki di tahun berapa ya? 70-an mungkin ya. Laki-laki cuci piring tuh jarang banget. Jadi my mom langsung kayak, oh wow, laki-laki cuci piring. I like him gitu. Itu first time they hit it off. Tahun 2020 juga laki-laki cuci piring tuh jarang banget. It doesn't happen often. Iya, betul. So it was love at first sight untuk Bapak Yeah, something like that. Something yang memang striking banget, out of the ordinary. Because Bapaknya Nino cuci piring. Cuci piring. Karena itu sih. Karena laki-laki nggak biasa cuci piring. Dan itu yang membuat ibu saya langsung kayak, wow ini beda banget ya laki-laki gitu. Wow, interesting. Terus Nino jadi aktor tuh gimana? Well, perjalanannya sebenarnya cukup singkat dan panjang. Awal mulanya sedang jadi waiter untuk menambah uang saku di Jerman. Dan di sana ada teman namanya Christian Sugiono. Yes. Ya, di Hamburg kan kita ada geng Hamburg yang Indonesian descendant, campuran. Dan kita selalu ketemu, mereka kuliah-kuliah apa, kita semua kuliah beda-beda. Dan satu saat dia lagi jalan dan ketemu. Ini tahun 2005, apa 2006? 2005 akhir. Tian, lu di Indonesia udah cukup terkenal nih sekarang main film ya? Iya, tapi gue kayaknya bisa deh, soalnya kan gue lebih ganteng dari lu. Ngomongnya gitu banget. Dan disitulah awal ngerasa bahwa, oh kayaknya saya butuh perubahan nih. Masih muda juga, lagi mau cari identity seperti apa. Dan 3 bulan kemudian, take the flight, Indonesia, Jakarta. Nggak kenal siapa-siapa di sini. Nggak ada orang tua, nggak ada keluarga. Hanya datang dengan uang dan saya mau jadi aktor. Gitu. Langsung ke Jakarta, nggak ke Jogja dulu? Enggak. Asal usul enggak gitu ya? Di Jakarta pertama dapat kerjaannya gimana tuh? Karena dulu besar di Bogor juga, jadi ada Dewi Rezer. Dewi Rezer itu teman sekolah dulu. Dewi, Margo adiknya di situ, dan Dewi saat itu dia jadi salah satu VJ MTV. Link masuk ke dunia perfilman dari situ. Raise awareness dulu. Jadi sebelum semua jadi aktor atau saya jadi aktor, itu saya jadi VJ dulu. Oke, di MTV? Di MTV. Oh, wow. Masuk ke, ada pemilihan VJ MTV, ada kayak kontesnya. Dan saya jadi juara 2 di situ. Dan MTV hire saya untuk kerja juga. Disitulah mulai aware. Orang mulai nawarin film, nawarin iklan, apa sinetron, gitu sih. Nino bahasa Indonesianya lancar banget. Itu memang udah belajar dari dulu atau setelah mau masuk ke perfilman baru belajar? Saya lahir di Jerman, tapi sekolah dan besar di Indonesia. Berapa lama sebelum 14 tahun. Oh, begitu. Memang udah lancar dari dulu. Dari dulu justru lebih lancar Indonesia dibandingkan Jerman. Sekarang mungkin kebalik. Dulu sebelum mau balik ke sini lagi umur 22 tahun, bahasa Indonesianya udah mulai susah, rusty gitu. Bahasa Jermannya lebih lancar. Hanya 8 tahun. 8 tahun ya. Dari lahir lahirnya tapi di Jerman. Lahir di Jerman, masih bayi, masih umur 9 bulan apa 10 bulan.
dibawa sama ibu sekeluarga, mereka pindah ke Indonesia. Gitu. That's why lah, koneksinya masih ada dan bahasanya juga nggak hilang-hilang banget. Masih aja bisa. Masih aja bisa. Walaupun dulu sempat rusty, orang kayak, ini Mike Lewis ya gitu. Jadi Mike Lewisnya, dia kan kata-katanya masih terbata-bata, mungkin dulu seperti itu. Cuman setelah latihan, banyak baca lagi, refresh, dan butuh waktu yang nggak cukup lama, mungkin like 1 year to actually get back into the normal. Akhirnya ya bisa. You have a coffee place. Coffee shop, yes. What's it called? Di bawah tangga. Di bawah tangga, interesting banget. Itu namanya gimana tuh di bawah tangga? Apakah ada tangga di atas? Ada eskalator. Escalator. Itu nggak di bawah eskalator ya? Iya, itu kita di bawah eskalator. Jadi di bawah tangga gitu. Persis di bawah tangga eskalator, cuman tangga modern, di bawah tangga modern ceritanya. Oke. Dari aktor bisa masuk ke kopi, itu gimana tuh? So basically melihat bahwa misi visi yang saya punya nggak bisa dipenuhin dengan menjadi aktor saja. Harus ada bisnisnya. Nah, untuk bisa dapetin impian ini, akhirnya masuk ke dunia perbisnisan gitu. Itulah awal mulanya. Lebih enak jadi aktor atau jadi barista? Wow, tough question. Pada saat kita menjadi aktor, kemarin ada Teguh Rifnu, dia bilang sesuatu yang luar biasa sih. Dia bilang, iya Nino, ceritanya Morgan Freeman. Apa tuh? Morgan Freeman satu ketika lagi syuting, dia nunggu lama. Akhirnya produser sama direkturnya datang dan bilang sama dia, Mr. Morgan Freeman, I'm so sorry that you have to wait. Maaf, kamu harus menunggu. Terus bilang, kamu kenapa harus minta maaf? No, kan udah menunggu lama. You're Morgan Freeman, I'm so sorry. No, it's okay. Please don't apologize. Kenapa? Ya, karena saya acting gratis. Kamu bayar saya mahal, ya untuk ini. Untuk saya menunggu. Wow. Terus saya kayak, wow. That's amazing. Nah, tadi Bu Shalu bilang kan, lebih suka barista atau acting. Kalau kita bisa syuting tanpa menunggu, mungkin lebih ngarahnya ke acting. Tapi kalau di barista itu kan kita selalu on the go, we're always like preparing. Jadi masa nunggunya nggak ada. I think itu difference-nya di situ aja sih. Dua-duanya very passionate. Untuk flavor baru, itu Nino sendiri atau ada research team atau gimana? Semua flavor dikembangin sama saya pribadi. Wah. Jadi yang kayak coffee, cafe latte hazelnut, a touch of cinnamon, nutmeg, everything is from you. Iya. How do you come up with that? Are you okay? Yeah, it's just sometimes tiba-tiba sakit aja nggak tahu kenapa. Sakit aja nggak tahu kenapa. Yeah. Okay. I need to check. Yeah, I think that would be a good thing. Yeah, udah dicek sih kemarin. 2 tahun yang lalu. Tahun lalu diangkat kidney-nya because I thought it was that, it wasn't. And then oleh karena itu jadi ngarahnya ke hidup sehat, lebih ke vegan gitu. Itulah kenapa, karena tiba-tiba nusuk gitu. Teman, udah dicek USG, terus di X-ray, everything perfect. Jadi bingung. You're vegan? I'm vegan. Kalau vegan itu no dairy, yes. Susu sapi, no animal products, no cheese, no butter. Nabati semuanya. Everything plant-based. Everything plant-based. I'm so sorry, I didn't answer your previous question. Yeah, about the types of coffee. Yes, the types of coffee, basically kita lebih ke very Indonesian heritage. Jadi kopi susu, atau misalkan latte juga kita bilangnya ya kopi susu panas. Karena kalau ada orang datang, misalkan begini, kalau saya nanya Bu Shalu, bedanya cappuccino sama cafe latte apa? Cafe latte susunya lebih banyak. Cafe latte susunya lebih banyak, that's all. Yes, nah ini banyak orang kan nggak tahu. Jadi kayak mungkin Bu Shalu salah satu yang lebih paham makan kopi. Tapi banyak juga yang datang yang bilang,
saya mau latte macchiato. Terus dikasihnya cappuccino, dia happy banget. Kayak di sini orang nggak banyak pengertiannya, oleh karena itu kita taruhnya ya udah kopi susu panas. Itu, dan orang kayak oh, kok mau yang panas mau yang dingin ya? Gitu. Mereka jadi pemilihannya jadi lebih sedikit dan mereka bisa bilang, gue mau lebih strong dong. Oke, sip, kita bikin lebih strong. Jadi lebih ke arah flavornya udah memang sama kayak gitu. Hanya panas atau dingin ya? Panas atau dingin. Vegan. Yes. Why vegan? Vegan karena udah coba semua, udah pescatarian udah coba, udah vegetarian udah coba, udah keto diet, udah paleo diet, udah semua diet, udah minum multivitamins, udah pokoknya semua yang ada udah dicoba. Kegunaannya bukan untuk apa-apa, hanya untuk improve my health gitu. Dan terakhir pas coba jadi vegan, kok jadi lebih asik ya gitu. Ngerasa lebih bersih, peredaran darah juga lebih asik, dan nggak ada sakitnya gitu. Apakah susah untuk dapat vegan food di Jakarta? Banget, susah banget. Tapi ya not impossible. Not impossible. Tapi kalau pas lagi ke restoran, lagi rame-rame sama teman-teman, itu bisa pesan apa tuh kalau vegan? Tergantung di mana. Pastinya nasi kan pasti ada. Dan kalau misalkan Chinese restaurant in Plaza Indo deh contohnya. Ada tuh di corner samping Cork and Screw, very delicious. Biasa selalu kesana, makannya selalu yang daging-daging, delicious. Sampai akhirnya pas nyampe ke sana, ternyata orang-orang dapur udah banyak yang tahu makanan vegan. Karena requestnya udah lumayan sering. Oh, wow. Jadi I just go like, hey, I'm a vegan. Oh, oke Pak, Bapak mau yang gimana? Sayuran sama nasi aja. Oke, siap, kita bikinin. Udah datang, happy, delicious. Jadi sekarang vegan udah mulai terkenal ya? Sudah mulai terkenal. Perkembangan vegan di Indonesia, di Asia itu paling besar di Indonesia. Ada satu tofu steak. Tofu steak di restoran Burgreens ya, kalau nggak salah. I tried that, it was pretty nice. Yeah, not bad, I huh? was quite impressed with it. Rasanya enak, crispy-nya dapet, tasty-nya dapet. So I was really quite impressed. Yeah, Burgreens one of the pelopornya. Mereka konsisten, selalu ada gitu, dan pelan-pelan buka cabang di mana-mana, which is good. Dan mereka konsisten being healthy. Gitu. Yeah, their vegan burger, their Yes. mushroom burger. Mushroom burger, Yeah. ada rendang, ada sate, ada. Dan rasanya enak-enak. Jadi Yeah, rasanya. more attracted to eat. Just very expensive. Well, Depends on if you can afford it or not. But tapi kalau orang yang nggak terlalu banyak bisa keluarin uang untuk makanan vegan di restoran, di rumah bisa nasi. di rumah nasi, kecap, Garam. kita bisa tambah tahu or tempe. Quite Soy. Yeah, soy soy. products, quite cheap. Tempe yang di sini murah. Ya, vegan ya. Vegan? Is tahu tempe. Tahu ya. tempe is the best. The Yes, best. right. Cuman ya, kalau memang bisa lebih mahal lagi, kita bisa cari tahu dan tempe yang non-GMO. Karena GMO itu atau genetically modified, Has hormones in it. exactly. Chemicals. Dan mereka biasanya lebih high in estrogen. Because soy. Yeah. Soy sebenarnya pada dasarnya itu high in testosterone. Oh, bukannya estrogen malah. Estrogen justru itu karena persepsi orang salah. Yang GMO itu high in estrogen. Oh, jadi terbalik ya all this while what I've been thinking. Kalau belinya tahu dan tempe yang non-GMO, cenderung lebih mahal 3 kali lipat. Okay. Okay, that's Lucu ya? very interesting. Yeah, you learned something new. Wow.